Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Permatasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1, NIM 211102003, mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan hakikat inovasi pendidikan, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, tujuan inovasi pendidikan, dan cara-cara pencapaiannya. Pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan dan berencana, tidak secara kebetulan saja. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi atau penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang dimaksud baru dalam pengertian tersebut adalah apa aja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain. B. Masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan yang luas. 2. Pertambahan pendudukan. Laju eksplosif pendudukan yang cukup besar tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung ruang fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal ini juga menyebabkan kesulitannya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. 3. Meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satunya penyebabnya adalah kemajuan iptek. 4. Menurut kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. 5. Kurangnya adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Bagaimanapun, dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan diberkali skill yang diperlukan dalam pembangunan. 6. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal, yang merupakan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk atau moral identity. B. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya atau individually identity. Kemampuan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain atau social identity, adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual differences.
2. Fakta pertambahan penduduk, kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia sekolah. B. Masalah kualitas pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan mempengaruhi merosot mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat guna, dan sistem evaluasi yang baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Yang C. Masalah relevansi. Ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam penghubungannya dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep link and match yang salah satunya tujuan adalah mengatasi persoalan relevansi tersebut. D. Masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dan biaya dan waktu sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar maupun meskipun kondisi anak dididik perlu diperhatikan. Anak dididik pun tidak mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah manapun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingatkan akan keterbatasan dana pendidikan. D. Tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Tujuannya utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu masalah pemerataan, masalah mutu, masalah efektivitas dan relevansi, masalah efisiensi. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud adalah 1. Cara pemerataan dan meningkatkan kualitas. 2. Cara memperluas pelayanan pendidikan kualitas. 3. Dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. 4. Dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyajian. 5. Dengan cara melancarkan sistem informasi kebijakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.